Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia UMKM, sudah hampir 1 minggu Coach Yo tidak melakukan online review produk UMKM ya. Nah, malam ini di malam minggu Coach Yo melakukan review sebuah produk agribisnes ya. Jadi tapi juga agribisnes ini bisa dijadikan olahan yang terkenal ya, terkenal karena aromanya itu setelah dimakan itu wah menimbulkan aroma yang luar biasa ya. Nah, Coach Yo langsung aja, produknya adalah ini frozen jengkol ya. Nah, ini frozen jengkol ini. Frozen jengkol ini mereknya adalah jengkol idola ya. Ada sebelah kanan ada I Love Indonesia, sebelah kirinya ada tulisan umur simpan pada suhu kurang lebih 18 derajat ya. Insya Allah tahan sampai 1 tahun. Namanya jengkol pilihan siap masak ya. Ini komposisi hanya jengkol dan garam. Saran penyajian adalah keluarkan produk dari dalam freezer, diamkan pada suhu ruang sampai tidak beku, rebus pada air mendidih sekitar 2 menit, baru siap untuk dimasak sesuai dengan selera ya. Diproduksi Bojonegoro, Bogor, dan Indonesia. Nah, ini beratnya ada 3 ya, 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo, 1000 gram ya. Nah ini Coach Yo baru dikasih kemarin waktu kulakan ayam ya ke Bojonggede. Nah ini harganya, harga reseller itu 20.000. Dan fantastiknya apa? Bahwa produk ini sudah sampai ke Kanada dan sampai ke Amerika. Tetapi perlu diketahui ya, bahwa produk-produk begini olahan kalau dibikin misalnya jengkol semur, jengkol rendang, atau jengkol masakan dalam olahan rica-rica atau sambal hijau, itu kalau dibawa ke luar negeri nggak boleh masuk ke suatu negara seperti Amerika, seperti Aussie, seperti New Zealand, itu pasti akan mungkin Indonesianya lolos saat di Sydney-nya atau di Canberra atau di New Zealand atau di Amerika sana, di John F. Kennedy, itu pasti tidak akan bisa masuk karena sudah ada bumbu olahan dan itu is very dangerous ya, karena ada beberapa aturan-aturan di Amerika yang tidak mengizinkan produk tersebut masuk. Tetapi ini bisa masuk Kanada dan Amerika melalui jasa titip ya. Seringkali ada penduduk negeri ini kemudian dia ingin kembali ke sana karena bekerja di sana. Seperti yang kemarin Baogor ya, bawang goreng sudah masuk juga ke Vietnam dan Thailand ya. Nah, ini ya, sebuah berita bagus lagi. Jengkil kalau saya Coach Yo nyebutnya adalah jengkil. Coach Yo juga salah satu penggemar jengkil, dimasak semur sama dimasak rendang itu nyame. Pokoknya enak sekali. Sebenarnya sore ini tapi Coach Yo sekarang tidak makan malam lagi. Tadi sempat mau dipotong kecil-kecil, digoreng, kemudian dicocol-cocolin ke sambal sambil tambah air putih, nasi putih hangat sedikit. Saya pikir itu juga sudah haus dan enak ya. Tapi saya yakin Coach Yo ya ini pasti kalau mau dimasak entah digoreng, dicocol sama sambal itu udah mantep ya. Tetapi kalau dari sisi rasa, karena ini ciptaan Allah, Coach Yo tidak meragukan bahwa jengkol atau sering disebutnya jengkil itu tidak menimbulkan cita rasa yang mengecewakan lah bagi si penikmatnya ya, bagi yang menikmati, yang menyukai dan menyenangi jengkil ya. Nah, ini luar biasa, sudah masuk Kanada dan Amerika. Seharusnya opportunity semacam ini perlu dibina ya oleh suku dinas koperasi dan UMKM setempat ya. Perlu digalakkan, perlu diinikan. Setiap orang di negeri ini pasti punya network, pasti punya saudara yang bekerja di luar, bekerja di Jeddah, bekerja di Hong Kong. Saya aja juga pernah ke Hong Kong ya, di Victoria ya, alun-alun gitu istilahnya itu.
Nah, di alun-alun itu kalau hari weekend gitu ada mbak-mbaknya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, itu berkumpul. Memang ada hari disiapkan untuk mereka berlibur, dan saat berlibur mereka kumpul ya di Victoria situ, dan di situ bisa kirim ya, kirim lagu, kirim apa, ada radionya yang bisa sampai ke Indonesia gitu ya. Buat adikku yang di Bojonegoro, kirimannya wis dek yo membayar SPP. Nah, itu biasanya pesannya melalui radio-radio itu disampaikan kakaknya saat berlibur di Victoria situ. Dan di sana juga banyak sekali, ada beberapa Bank Mandiri, BNI, BRI. Nah, ini luar biasa ya. Saya pikir juga pas di sana melihat mereka makan tuh ada yang bikin tempe orek, ada juga jengkol, ada juga pete gitu kan. Ya, pokoknya makan di lapangan bareng-bareng, tapi masakannya masakan Indonesia semua. Dan ini sebenarnya sebuah opportunity ya. Melalui jasa titip ini tentunya kita tetap harus ikuti regulasi-regulasi di setiap negara, bawanya ada boleh dalam bentuk apa. Misalnya waktu itu saat terbang ke sini tidak semuanya kita bawa rendang gitu aja nggak boleh masuk tuh ke Australia. Nah, tapi juga kita perlu mengikuti regulasi di pabean di setiap negara tersebut. Kita harus appreciate. Tapi ini dibawa ke Kanada, ke Amerika, ini bisa diterima karena ini belum diolah. Ingredientnya masih mentah, jengkolnya jengkol mentah dikemas seperti ini. Biasanya kalau di pabean di John F. Kennedy atau di mana begitu ya, itu akan dilihat ingredientnya, ada yang membahayakan apa enggak. Nah, kalau nggak membahayakan, biasanya nggak lepas daripada pemeriksaan itu. Nah, ini luar biasa. Ya, kalau setiap orang, tapi kalau dikirim pakai JNE, pakai DHL, tentunya akan menjadi mahal. Tetapi kalau yang orang-orang sana juga yang sudah maniak jengkil ya, at any cost saya yakin pasti akan dibayar walaupun pakai DHL, pakai FedEx, pakai apa begitu ya. Ya hari ini sesuatu olahan yang menunjukkan bahwa ada pasar di luar sana yang perlu disambut oleh produk-produk pertanian agribisnis Indonesia. Tentunya hanya sedikit sentuhan packaging dan olahan. Ini hanya komposisi ingredientnya adalah jengkol dan garam. Jadi tidak ada boleh ditambahkan lain-lain. Dan nanti kalau memasaknya itu baru dikeluarkan dari frozen. Nah, ini bisa tahan 1 tahun kalau dalam suhu tadi yang ditentukan ya. Coach Jo hanya mau kasih lihat itu resellernya yang 250 gram itu 20.000 saja. Dijual 25 itu juga saya pikir sesuai ceruk pasarnya, target market yang dituju pasti akan bisa laku. Malam ini Coach Jo hanya mereview itu aja terkait jengkol ya, bahwa agribisnis ini sekarang lagi semua rempah-rempah Indonesia lagi diupayakan untuk bisa diekspor keluar ya. Jadi kita nggak hanya ekspor masakannya aja enak gitu, tetapi juga kita perlu para petani kita dorong untuk hasil pertaniannya itu diekspor, seperti mungkin ya salah satunya pete, jengkol ya, kemudian kacang, kemudian ya macam-macam lah ya. Saya pikir buah-buahan juga ada buah salak, buah mangga gitu ya. Saya pikir Indonesia sudah mulai harus cakap dan memberi literasi pembelajaran kepada para petani kita, baik yang menanam buah-buah yang unik-unik suka yang di luar ya, itu seperti nenas, madu. Nah, itu tidak ada salahnya untuk bisa mengekspor produk-produk seperti itu. Hari ini Coach Jo hanya berpesan ya, walau kemarin sedikit ada gangguan ya dari dibikin kaget-kaget sama Pak Polisi. Tapi ini masih belum, informasi Coach Jo yang terima ini belum A1 karena ada teman di Jawa Timur, Jawa Tengah ada yuk pelaku usaha frozen ditangkap suruh nggak ada izinnya suruh bayar 3 miliar gitu. Saya dengar sekali. Kemarin waktu saya jalan ke Bojonggede, sudah ada yang lapor juga. Iya Pak, didatengin di belakang. Akhirnya disuruh tutup. Kalau mau diterusin, kalau nggak punya ya ditutup aja. Nah ini kan Pak polisinya kadang juga kurang paham undang-undangnya yang mana. Kadang-kadang undang-undang ini main diantem kromo aja.
Jadi yang pelaku usaha kecil-kecil ini kan kategorinya definisinya kan ultramikro. Di dalam Undang-Undang Indonesia saat ini Cipta Kerja atau apa belum ada yang ultramikro. Jadi mereka tidak bisa menjadi objek penangkapan atau apa. Mereka itu harus dibina, harus diberikan informasi. Ini loh Bu, ikut hotline ini, diurus NIB-nya dulu, diurus PIRT-nya dulu, diurus sertifikasi halal. Pak polisinya harus ikut mendorong. Kalau Bapak nggak mendorong gitu ya, nah, nanti kalau yang beli Bapak polisi jangan dikasih deh bahan-bahan begini. Nah, Bapak bisa kontra balik itu ya kayak gitu Pak. Jadi tolong sebelum bertindak berpikir dulu, berkonsultasi kepada bapak-bapak ibu-ibu di BPOM atau anak buahnya Pak Teten Mas Duki Pak. Tapi alhamdulillah dengan sigap cepat Pak Teten Mas Duki ini sudah bikin nota kesepahaman dengan pihak polisi. Ya, ibu-ibu silahkan ingat saya, pesan saya kalau sudah mau usaha, segera berproseslah membuat NIB, nomor induk berusaha. Kemudian kalau produk olahan, ikutin mengurus PIRT-nya ya. Kemudian setelah itu urus juga sertifikasi halalnya. Nggak apa-apa, nanti kalau belum bisa nggak apa-apa, nanti tahun depan diulang lagi, tahun depan diulang. Kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa untuk membangun negeri ini dan untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mencetak banyak para pelaku usaha UMKM. Yang ultramikro, Bapak Polisi nyun tulung, tolong dibantu ya, dibina lah Pak, diarahkan. Bukan Bapak yang membina, Bapak tinggal memberikan hotline-nya dan diarahkan ibu-ibu. Nanti masyarakat akan jauh lebih simpatik dengan korps kepolisian Pak. Jangan-jangan kesannya nangkep, kemudian suruh bayar, nah ini apa, jangan begitulah Pak. Masyarakat ini juga punya rasa takut. Saya sendiri juga takut Pak, udah pensiun mau usaha, ditakut-takutin seperti itu. Mohon bantu Pak ya, tolong dibantu, dibina, diarahkan. Saya mohon sekali supaya Allah juga sayang sama Bapak gitu ya. Semua Allah juga sayang sama penduduk negeri ini. Penduduk negeri ini juga akan hebat kalau Bapak juga mendukung hal-hal yang semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum untuk malam ini. Selamat malam, salam prokes, dan selalu tetap jaga kesehatan. Terima kasih.